Untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Berkaca pada Bunda Maria, kita ingin merenungkan sengsara Tuhan dan Bunda Maria yang menyaksikan sendiri Putranya. Dengan itu, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Juga kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa-dosa yang sering kita perbuat. Marilah berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, di bawah pandangan Bunda kita yang penuh belas kasih, kami mempersiapkan diri untuk mendampingi sepanjang jalan kesengsaraan ini yang merupakan harga untuk penebusan dosa kami. Bundaku perawan yang berduka cita, bantulah aku untuk menjalani lagi saat-saat yang getir. Putramu telah berkenan menjalani di dunia ini, agar kami pada akhirnya dapat hidup dalam kebebasan dan kemuliaan Putra. Hari Jumat pagi, aku melihat putraku lagi. Itulah untuk pertama kali aku melihat dia. Sejak mereka buangnya pergi, tubuhnya memar berlumur darah. Melihat itu hatiku hancur. Dulu seakan tersalib pedang sengsara, dan air mataku bercucuran di pipiku. Lalu dari takhta pengadilannya, Pilatus bertanya kepada khalayak banyak, mengapa mereka hendak menusuk putraku? Semua orang di sekelilingku berteriak, salibkan dia. Aku memohon dengan sangat agar mereka diam, tapi aku menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi. Oleh sebab itu, aku berdiri tenang dan menangis diam-diam. Tuhan Yesus sulit bagiku untuk membayangkan penderitaan yang ibumu rasakan. Ketika engkau menjalani hukuman, tetapi apa yang terjadi sekarang? Apabila saya menaruh dendam, salibkan dia. Bukankah itu menyebabkan engkau dan ibumu dihilangkan air mata di sana? Ampunilah aku ya Yesus. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Santa Maria. Hari yang kedua, Yesus memanggil salju. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah kekuatanku agak pulih, aku berjalan bersama halayak banyak itu menuju pintu gerbang istana. Pintu terbuka, dan putraku berjalan keluar terhuyung-huyung. Algojo tertawa ria di belakangnya. Dua lelaki menyeret sebuah kayu salib yang berat dan menghempaskannya di atas bahu Yesus. Lalu mereka mendorong dia dengan kasar ke jalan. Melihat itu, hatiku sedih tak tertahan lagi. Ingin aku mengambil salib itu dari bahunya dia. Tetapi aku menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi. Maka aku berjalan diam-diam. Tuhan Yesus, ampunilah aku karena seringkali aku menambah berat salib-Mu oleh menutup mata terhadap sesamaku yang menderita dan kesepian. Ampunilah aku karena memfitnah orang lain, karena aku selalu mencari alasan untuk menghindar dari orang-orang tertentu yang ingin berbicara denganku. Bantulah aku untuk menjadi seperti Bunda Maria, selalu berusaha meringankan beban salib sesama. Ampunilah aku ya Yesus. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib berat
Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku mengikuti putraku dari dekat sekali ketika dia berjalan terhuyung-huyung menuju Kalvari. Tiada sesuatu pun yang lebih melukai hatiku daripada melihat dia dalam sengsara sehebat itu. Aku melihat salib tertanam dalam bahunya. Hatiku hancur luluh ketika aku melihat dia jatuh tersungkur ke atas batu-batu di jalan. Lalu salib menimpanya lagi. Aku takut kalau putraku terkasih sudah meninggal. Seluruh badanku gemetar. Lalu algojo-algojo menendang dia. Perlahan-lahan dia bangkit dan meneruskan perjalanan. Sambil mereka terus menendangnya. Tetapi aku menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi. Maka aku berjalan dengan pasrah dan menangis diam-diam. Tuhan Yesus, betapa Sering aku melihat Engkau jatuh, namun bukan seperti Maria. Aku telah membiarkan Engkau begitu tanpa peduli. Betapa sering aku melihat orang-orang membuat kesalahan, dan aku menertawakan mereka. Betapa sering aku menjadi marah kalau sesamaku menyakiti hatiku. Maria turut merasakan jalan salib yang Engkau tempuh. Bantulah aku untuk berbuat yang sama bagimu, oleh turut merasakan penderitaan sesamaku. Tuhan, kasihanilah aku. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. 4. Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku berhasil menerobos melewati khalayak banyak dan berjalan di samping putraku. Aku memanggil dia di tengah gaduhnya suara orang yang berteriak. Ia berhenti. Kami bertukar pandangan. Matanya memancarkan duka dan ketidakpastian. Aku merasa tak berdaya dan pandangan matanya mengisyaratkan aku. Kuatkanlah hatimu, Ibu. Semuanya ini ada tujuannya. Lalu dia berjalan terus terhuyung-huyung, dan aku menyadari bahwa dia benar. Maka aku mengikutinya dan berdoa diam-diam. Tuhan Yesus, Ampunilah aku karena sering kita Bertukar pandangan. namun aku memalingkan pandanganku daripadamu. Ampunilah aku karena banyak kali segala sesuatu tidak sejalan dengan kemauanku. Aku mulai mengembar-embarkannya. Ampunilah aku karena banyak kali aku mengingat hal-hal yang tak menyenangkan aku, atau menjadi tidak sabar hati dan tak menghiraukan panggilan-Mu untuk tetap teguh. Ya Tuhan, Tuhan sering bertemu pandang, namun sia-sia. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. 5. Simon Kirene membantu Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku dapat melihat sekarang rasa letih dan tak berdaya terpancar dari wajah putraku. Ketika dia memanggul salib yang berat itu, setiap langkah seperti merupakan langkah terakhir. Aku turut menderita bersamanya, dan aku menyaksikan suatu perbuatan kejam lagi dekat Yesus. Algojo menarik seorang dari khalayak banyak itu. Mereka memaksa dia mengangkat pangkal salib itu untuk meringankan beban putraku.
Simon bertanya kepada algojo itu, "Mengapa ia harus membantu Yesus?" "Aku tahu," dan berjalan terus dengan diam-diam. Tuhan Yesus, sudah banyak kali aku menolak menolong Engkau. Aku sangat ingat diri dan sering sangsi akan sabdamu. Jangan biarkan aku seperti Simon, tetapi bantulah aku untuk menjadi seperti ibumu, Maria, yang selalu mengikutimu dengan tenang dan patuh. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. 6. Veronika menyapu wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Aku terus mengikuti Yesus, dan dari dekat sekali, tiba-tiba seorang wanita mendesak maju, melewati algojo-algojo. Ia mengenalkan cadarnya, dan menyapu wajah putraku yang berlumur darah dan keringat. Dengan segera, seorang algojo menarik wanita itu, namun raut wajahnya seakan-akan bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian terhadap orang ini?" Aku tahu, maka aku berjalan terus dalam iman dan dengan diam-diam. Tuhan, wanita ini memberikan yang terbaik bagimu, namun aku telah ingin menerima lebih banyak daripada yang aku beri. Begitu banyak kesempatan bagiku setiap hari untuk memberikan kepadamu, oleh memberi kepada sesamaku, namun aku melalaikannya. Penebusku, jangan biarkan aku bertanya mengapa lagi, tetapi bantulah aku untuk memberikan semua milikku kepadamu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Putraku jatuh lagi dan duka cita meluap-luap. Aku berpikir mungkin dia sudah meninggal. Aku mendekatnya, tetapi algojo mencegah aku. Ia bangun dan berjalan lagi terhuyung-huyung. Hatiku hancur luluh melihat putraku jatuh, bangun lagi, dan berjalan terus. Namun aku menyadari ini harus terjadi, maka aku berjalan terus dengan diam-diam. Tuhan, Dari semua manusia, Maria adalah pengikut-Mu yang setia. Tak pernah berhenti mengikuti jejak-Mu, betapapun besar duka nestapa dialaminya bagimu. Begitu banyak kali aku telah berpaling daripadamu oleh dosa-dosaku, dan telah menyebabkan orang lain menjauhkan diri daripadamu pula. Aku mohon kepadamu, kasihanilah aku. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku berjalan beberapa langkah di belakang Yesus. Ketika aku melihat berhenti, beberapa wanita menemui dia. Mereka menangis dan menaruh belas kasihan kepadanya. Mereka diberi kesempatan menerima dia sebagai Mesias, namun seperti banyak orang lain, mereka menolak dia.
Yesus mengatakan kepada mereka, agar mereka menasihati diri mereka sendiri. Pesan yang membawa pertobatan bagi mereka. Mereka tidak melihat hubungan antara kata-kata Yesus itu dengan jalan salib Yesus dan wafatnya. Tapi aku melihat, dan ketika dia meneruskan jalan salibnya, aku mengikuti dia dengan diam-diam. Penebusku, Banyak kali aku telah berlalu seperti wanita-wanita itu, selalu melihat kesalahan pada orang lain dan menaruh kasihan pada orang yang bersalah itu. Namun amat jarang aku melihat kesalahan pada diriku sendiri dan memohon belas kasih-Mu. Tuhan, Engkau telah mengejar aku melalui wanita-wanita. Ampunilah aku ya Tuhan, karena kebutaanku terhadap diriku sendiri. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ketiga kalinya, kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Yesus jatuh lagi ketiga kalinya. Semakin dahsyatlah sengsaraku. Bukan hanya karena dia jatuh lagi ke atas batu-batu di jalan, tetapi sekarang dia sudah mendekati tempat penyaliban. Algojo-algojo berpekik sorak dan perlakukan dia dengan kejam. Hampir-hampir mereka menyeret saja dia. Pada bagian akhir perjalanan sengsaranya itu, hatiku hancur luluh membayangkan apa yang akan mereka perbuat lagi terhadapnya. Tetapi aku menyadari bahwa semuanya ini harus terjadi. Maka aku mendaki bukit, mengikuti putraku dengan diam-diam. Yesusku yang terkasih, Aku tahu bahwa banyak kali aku memberikan bantuan kepada orang lain. Tetapi apabila hal itu menjadi sulit dan tidak menyenangkan atau menyebabkan derita bagiku, aku meninggalkan mereka dan memaafkan diriku dengan berbagai alasan. Bantulah aku ya Tuhan, agar aku menjadi seperti ibumu Maria dan tak pernah menarik kembali bantuanku dari mereka yang membutuhkannya. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika putraku akhirnya bebas dari beban kayu salib yang berat, aku mengira dia akan mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak. Namun secara kasar sekali, algojo-algojo mulai menanggalkan pakaian dari tubuhnya yang berlumur darah beku. Alangkah pedih rasa hatiku melihat penderitaan putraku sehebat itu. Namun aku menyadari bahwa semuanya ini harus terjadi, maka aku berdiri tenang dan menangis diam-diam. Tuhan, dalam perjalanan hidupku, aku juga telah menelanjangi Engkau. Aku telah merugikan nama baik sesamaku oleh fitnahan yang tak bertanggung jawab dan telah merusakkan harga diri mereka oleh prasangkaku. Yesus, dalam begitu banyak hal aku telah berdosa melawan Engkau. Lewat segala penghinaan terhadap sesamaku, bantulah aku untuk melihat Engkau di dalam semua orang. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Penghentian ke-11. Yesus dipaku pada salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Ketika mereka mencampakkan Yesus ke atas kayu salib, Dia membiarkan dirinya dipaku. Ketika mereka menembus tangannya dan kakinya, sakit dan derita hatiku tak terperikan lagi. Lalu mereka menegakkan salib
Di atas salib itu bergantung putraku yang amat kucintai. Ia dihinakan ketika dia bergulat dengan maut pada saat-saat terakhir hidupnya di dunia ini. Tetapi aku menyadari bahwa semua itu harus terjadi. Maka aku berdiri tenang sambil berdoa diam-diam. Tuhan, betapa pedih derita dan sakit yang Engkau tanggung bagiku, dan betapa pedih derita yang ibumu tanggung memandang putra tunggalnya mati karena cinta kepadaku. Namun baik engkau maupun dia siap dan rela untuk mengampuni aku segera setelah aku menyesal dan bertobat atas dosa-dosaku. Bantulah aku ya Tuhan untuk berbalik dari jalan kegelapan dosa-dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ke-12. Yesus mati di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Derita manakah yang lebih besar bagi seorang ibu daripada menyaksikan dengan mata sendiri kematian putranya? Aku yang telah membawa penebus ini ke dunia dan menyaksikan dia bertumbuh dewasa, berdiri tak berdaya di bawah salib. Ketika dia menundukkan kepalanya dan mati, kesengsaraannya sebagai manusia telah berakhir, namun kesengsaraanku bahkan meluap-luap. Tetapi menyadari bahwa semuanya itu harus terjadi dan aku harus menerimanya dalam iman, maka aku berdiri tenang dan menangisi diam-diam. Eli, lama sabachthani, oh Eli, lama sabachthani, Eli, lama sabachthani, oh Eli, lama sabachthani. Di waktu aku di jalan dunia, Kau membiarkan aku sengsara sendiri. Oh Bapa, biarlah semua karena inilah kehendak-Mu. Eli, lama sabachthani, oh Eli, lama sabachthani, Eli, lama sabachthani, oh Eli, lama sabachthani. Tiada kau dengar
aku berseru, memohon kekuatan rahmat dan kasih-Mu. Oh Bapa, biarlah semuanya karena inilah kehendak-Mu. Eli, lama sabachthani. Oh Eli, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. Oh Eli, lama sabachthani. Yesusku, kasihanilah aku untuk segala akibat dosaku terhadap sesamaku. Terima kasih atas perbuatan cinta-Mu yang besar. Engkau telah mengatakan bahwa cinta yang benar ialah menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabat-Mu. Ajarilah aku untuk hidup bagi orang lain dan tidak lagi menyia-nyiakan Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Khalayak banyak telah bubar semuanya. Pekik sorak-sorai telah reda. Aku berdiri tenang bersama salah seorang sahabat Yesus dan memandangi tubuh yang tak bernyawa lagi. Tubuh penebus kita, putraku. Lalu, dua orang lelaki menurunkan jenazah Yesus dari salib dan menaruhnya di atas pangkuanku. Aku tenggelam dalam lautan duka yang hebat. Namun, aku juga mengenyam suatu kesukaan yang dalam. Hidup putraku telah berakhir tragis, tetapi juga membawa hidup baru bagi kita semua. Namun, aku menyadari bahwa semuanya ini harus terjadi, dan aku berdoa diam-diam. Tuhan, sengsara-Mu telah berakhir, namun hal itu masih saja terjadi. Setiap kali aku memilih dosa daripada memilih Engkau, aku telah turut menyalibkan Engkau, dan sekarang Ia penebusku. Dengan segenap hatiku, aku memohon pengampunan daripada-Mu. Bantulah aku untuk hidup seperti Engkau dan Ibu-Mu. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. 14. Yesus dikuburkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kami menghantar jenazah Yesus ke kubur, dan aku sendiri mengatur semuanya di sana sambil menangis diam-diam dan bersukacita diam-diam. Sekali lagi aku memandang putraku yang tercinta, lalu aku keluar dari kubur. Dan sebelum aku meninggalkan pekuburan, aku berpikir dan aku menyadari bahwa semuanya ini harus terjadi untuk kamu. Aku akan menanti dalam iman dan dengan diam-diam. Ya Tuhanku,
Semuanya ini harus terjadi karena Engkau mencintai aku dan tiada alasan yang lain. Engkau hanya berharap agar aku hidup baik. Engkau tak pernah mengatakan bahwa hidup baik itu mudah. Aku hendak meninggalkan dosa-dosaku dan hidup hanya untukmu dalam saudara-saudariku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami akan putusan. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Bersama Bunda Maria yang berduka cita, kami mohon berkat-Mu agar kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebangkitan Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh